Ini adalah cerita tentang membantu seekor sapi melahirkan di tengah hutan. Gadis desa ini mendapat keajaiban ini. Pagi itu, sinar matahari masih malu-malu menembus celah-celah pepohonan hutan. Burung-burung berkicau riang, daun-daun hijau berayun perlahan diterpa angin lembut. Di desa kecil yang dikelilingi hutan lebat itu, Sari, seorang gadis berusia 16 tahun, sudah bersiap dengan keranjang anyamnya. Ia hendak masuk ke hutan untuk mencari rumput dan kayu bakar, pekerjaan yang sudah menjadi rutinitasnya sejak kecil. Sari bukan gadis biasa. Tubuhnya kecil dan lincah, tapi hatinya besar. Ia penyayang binatang, sabar, dan pekerja keras. Setiap hari ia menolong ibunya menjaga ternak, memberi makan ayam dan sapi, dan selalu menanam benih-benih kecil di kebun mereka. Meski keluarganya miskin, Sari selalu tersenyum, membawa keceriaan bagi orang-orang di sekitarnya. Hari itu, langkah Sari terasa berbeda. Ada rasa penasaran dan sekaligus ketegangan di dadanya. Hutan tampak lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung hanya terdengar sesekali, dan daun-daun yang berjatuhan seperti berbisik lembut satu sama lain. Ia menunduk, memungut ranting yang patah dan rumput liar untuk sapi-sapi mereka. Semakin masuk ke dalam hutan, aroma tanah basah dan bunga liar semakin kuat, menenangkan sekaligus memberi rasa asing. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh lemah, seperti erangan binatang kesakitan. Sari berhenti, menahan napas. "Siapa di sana?" tanyanya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. Ia mengikuti suara itu, hati berdebar, langkahnya hati-hati agar tidak menginjak ranting atau dedaunan kering. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar, Sari menemukan seekor sapi tua yang tampak lemah dan kesakitan. Tubuhnya gemetar, keringat mengalir di pelipis, dan ia tampak kesulitan berdiri. Sari menyadari dengan cepat bahwa sapi itu akan melahirkan. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tahu ia harus tetap tenang. "Tenang, tenang, semuanya akan baik-baik saja," bisik Sari sambil menunduk, mengelus tubuh sapi dengan lembut. Sapi itu mengerang pelan, dan Sari merasakan getaran ketakutan di seluruh tubuhnya. Ia segera menatap sekeliling, mencari daun-daun besar untuk membersihkan tanah berlumpur, ranting-ranting untuk membuat tempat yang sedikit lebih nyaman, dan air dari sungai kecil di dekatnya untuk membasahi kain yang dibawanya. Hujan mulai turun, rintik-rintik kecil menimpa rambut dan bahunya, tapi Sari tidak peduli. Setiap tetes air seolah menambah ketegangan sekaligus keajaiban momen itu. Sapi mengerang lebih keras, menendang tanah, dan Sari memegang kepalanya dengan hati-hati, berbicara padanya dengan suara lembut. "Aku di sini. Kamu aman. Kita bisa lalui ini bersama." Waktu seolah melambat. Napas Sari terengah-engah, jari-jarinya gemetar, tapi hatinya penuh tekad. Ia mengingat semua pelajaran yang pernah diberi ibunya tentang merawat ternak. Dengan telaten, ia menuntun sapi untuk berbaring dengan benar, membersihkan jalan lahir, dan mengusap tanah dari tubuhnya. Saat jam berlalu, suara tangisan kecil terdengar. Sari menunduk dan melihat bayi sapi yang basah dan gemetar, namun selamat lahir ke dunia. Air hujan bercampur dengan keringat dan lumpur, tapi Sari tak peduli. Ia menangis bahagia, merasakan rasa lega yang begitu besar. Sapi tua itu menatap Sari dengan mata lembut penuh rasa syukur, seolah menyampaikan terima kasih tanpa kata. Sementara itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Cahaya hangat, lembut, muncul dari tubuh sapi tua itu, melingkupi Sari perlahan. Bayi sapi menatapnya dengan mata bersinar, dan Sari merasakan getaran energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut.
Ini adalah rasa kagum dan keajaiban yang murni. Sari duduk di tanah, kelelahan tapi bahagia. Hujan terus turun, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Ia menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia, bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak luput dari perhatian. Rasa hangat di tubuhnya seperti janji bahwa hidupnya akan berubah, tapi dengan tanggung jawab yang besar. Saat ia berjalan pulang, membawa bayi sapi di samping induknya, ia memikirkan bagaimana ia bisa menjaga makhluk ini dan hutan yang penuh misteri. Langkahnya pelan, namun hatinya ringan. Malam itu, ia tidur dengan mimpi tentang cahaya, suara alam yang menenangkan, dan rasa percaya bahwa keajaiban benar-benar ada bagi mereka yang tulus menolong sesama makhluk hidup. Hutan, meski gelap di malam hari, kini terasa ramah. Dan Sari, gadis desa yang sederhana, baru saja memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Meski tubuhnya masih pegal setelah perjuangan menolong sapi melahirkan, hatinya terasa ringan. Sinar matahari menembus jendela rumah bambu mereka, dan udara pagi terasa segar. Ia segera keluar rumah untuk memeriksa kebun dan ternak. Di halaman, rumput tampak lebih hijau dari biasanya. Tanaman tomat dan cabai di kebunnya tumbuh subur, daun-daunnya berkilau setelah terkena embun pagi. Sari menatap dengan takjub. "Ah, ini pasti hanya kebetulan," gumamnya sambil tersenyum, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Tapi hatinya tetap terasa hangat, seperti ada sesuatu yang berbeda. Ia kemudian pergi ke kandang sapi. Semua sapi, termasuk induk dan bayi yang baru lahir kemarin, tampak sehat, ceria, dan lebih lincah dari biasanya. Bayi sapi yang dilahirkan Sari melompat-lompat dengan lincah, menempel di samping induknya. Sari tersenyum penuh rasa bangga, mengusap kepala sapi itu perlahan. Seketika, seolah sapi itu mengerti, ia menatap Sari dengan mata yang berbinar lembut, seakan mengucapkan terima kasih. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan ini. Beberapa tetangga mendekat ke rumah Sari untuk melihat sendiri. "Sari, tanamanmu kok bisa tumbuh subur begitu cepat?" tanya Ibu Murni, tetangga yang suka berkebun. Sari hanya tersenyum dan mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin memang tanahnya sedang baik," jawabnya sederhana, tak ingin pamer. Namun, seiring hari-hari berlalu, keajaiban-keajaiban kecil terus terjadi. Ayam-ayam yang biasanya lemah menjadi sehat dan produktif. Ikan-ikan di kolam keluarga Sari tumbuh lebih cepat dari biasanya. Bahkan tanaman padi di sawah tetangga yang ditanam Sari sebagai bantuan mulai tumbuh subur. Semua orang mulai berbicara tentang sihir yang sepertinya menyertai gadis itu, tapi Sari tetap rendah hati. Ia tahu ini bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang kebaikan hati yang ia berikan kepada makhluk hidup yang lemah. Suatu malam, saat Sari sedang menidurkan bayi sapi, ia bermimpi sesuatu yang luar biasa. Dalam mimpinya, induk sapi berdiri di tengah cahaya yang hangat, bersinar lembut. Bayi sapi menatap Sari, lalu terdengar suara yang hanya bisa ia pahami, meski bukan dengan telinga. "Kebaikanmu akan membawa berkah bagi banyak makhluk. Jagalah hati dan alam ini, dan mereka akan selalu bersamamu." Sari terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin di dahinya. Ia menatap bayi sapi yang tidur di samping induknya. "Apakah ini nyata, atau hanya mimpi?" gumamnya. Namun, saat ia menyentuh kepala sapi itu, ia merasakan getaran hangat yang sama seperti kemarin. Sari tersenyum, yakin bahwa keajaiban itu nyata. Hari-hari berikutnya, Sari mulai menyadari perubahan lain pada dirinya. Ia bisa merasakan keadaan ternak tanpa harus dekat.
Jika sapi atau ayam sakit atau gelisah, Sari merasakan getaran atau rasa sakit ringan di perutnya, seolah tubuhnya menjadi penghubung dengan makhluk hidup itu. Ia juga bisa menenangkan hewan hanya dengan sentuhan atau kata-kata lembut. Kabar tentang Sari mulai menyebar ke seluruh desa. Anak-anak datang untuk melihat bayi sapi yang dulu dilahirkan Sari, dan beberapa anak bahkan mulai meniru kebaikannya, memberi makan hewan peliharaan dan menjaga kebun mereka dengan lebih rajin. Sari tersenyum, senang melihat kebaikan hati yang sederhana mulai menular. Suatu sore, Sari berjalan di tepi sungai dekat hutan untuk mengambil air. Ia melihat beberapa ikan terjebak di genangan kecil akibat hujan deras. Tanpa ragu, ia menaruh ikan-ikan itu kembali ke sungai yang lebih dalam. Saat melakukan itu, ia merasakan sensasi aneh. Air sungai seakan berputar lembut di sekeliling tangannya, mengangkat ikan dengan aman. Sari menelan ludah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia rasakan. Ini bukan kebetulan, pikirnya. Di desa, orang-orang mulai meminta bantuannya. Sapi yang sakit, tanaman yang layu, bahkan masalah kecil dalam rumah tangga kadang datang ke Sari. Ia selalu membantu dengan hati tulus, tanpa meminta imbalan. Dan semakin ia menolong, semakin kuat rasa hangat di tubuhnya, seolah hutan dan makhluk hidup di sekitarnya memberi balasan atas kebaikannya. Namun, meski semua tampak indah, Sari tetap merasa ada tanggung jawab besar yang menunggu. Malam-malamnya ia merenung, duduk di depan rumah sambil menatap bintang-bintang. Apakah ini karomah? Apa yang harus kulakukan dengan kekuatan ini? Tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa hatinya dipanggil untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Suatu sore, saat Sari memberi makan sapi di tepi hutan, ia melihat seekor burung dengan bulu berwarna emas hinggap di pohon dekatnya. Burung itu menatap Sari dengan mata cerdas, seakan menilai niatnya. Sari menahan napas, hati berdebar. Burung itu membuka paruhnya dan terdengar suara lembut, jelas hanya untuk Sari. Hutan memperhatikan setiap langkahmu, gadis kecil. Teruslah menolong, dan alam akan menuntunmu pada keajaiban yang lebih besar. Sari menunduk, rasa kagum dan takut bercampur. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang dirinya dan sapi yang dilahirkan, tapi tentang seluruh hubungan antara manusia, hewan, dan alam. Ia tersenyum, bertekad untuk tetap rendah hati, bekerja keras, dan menjaga hati yang tulus. Hari itu berakhir dengan senja yang indah, langit oranye keemasan, dan suara hutan yang seolah menyanyi lembut. Sari pulang ke rumah, membawa bayi sapi di samping induknya, dan hati yang penuh harapan. Ia tahu perjalanan hidupnya baru saja berubah, dan keajaiban yang muncul perlahan-lahan akan mengajarkannya banyak hal tentang kebaikan, tanggung jawab, dan keberanian. Pagi itu, kabut tipis menutupi desa, membuat udara terasa sejuk dan lembab. Sari keluar rumah dengan perasaan campur aduk, senang karena keajaiban kemarin, tapi juga sedikit cemas. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ternak-ternak di desa mulai gelisah sejak fajar. Di kandang, Sari menemukan beberapa sapi penduduk desa terlihat lesu. Beberapa bahkan menolak makan, tubuh mereka lemah dan mata kosong. Ia mendekati mereka, mengelus kepala salah satu sapi, dan tiba-tiba merasakan denyut sakit yang aneh di perutnya sendiri. Hatinya bergetar. Mereka sakit, gumamnya lirih. Rasa cemas dan takut melintas di wajahnya, tapi Sari menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia berlari ke rumah tetangga, membawa ember berisi air hangat dan rempah-rempah yang biasa digunakan untuk ternak sakit. Penduduk desa menatapnya dengan mata terkejut. "Sari, kau yakin bisa menolong mereka?"
Tanya Pak Jaya, pemilik beberapa sapi yang paling parah kondisinya. Sari menunduk, menatap sapi yang lemah, lalu menatap Pak Jaya. Aku akan mencoba. Kita harus sabar dan tenang. Mereka merasakan takut dan cemas kita, jawab Sari. Kata-katanya terdengar lembut tapi penuh keyakinan. Selama berjam-jam, Sari bekerja tanpa henti. Ia memeriksa setiap sapi, menenangkan mereka, memijat bagian tubuh yang terasa kaku, membersihkan luka kecil, dan memberi minum ramuan hangat. Rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya semakin kuat saat ia mendekati sapi yang paling parah. Tapi Sari tidak menyerah. Ia menutup mata dan berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus bisa, demi mereka semua. Sementara itu, bayi sapi yang dulu ia lahirkan berjalan di sampingnya, menempel pada induknya, seolah memberikan semangat. Sari merasa ada energi hangat yang memancar dari bayi sapi itu, dan seketika rasa sakit di tubuhnya sedikit berkurang. Ia tersenyum, sadar bahwa ikatan dengan hewan ini lebih dari sekadar kasih sayang, ada keajaiban yang mengalir di antara mereka. Orang-orang desa yang awalnya skeptis mulai terkesima. Sari bisa merasakan kondisi setiap sapi, bahkan tanpa menyentuhnya. Ia menuntun mereka untuk minum, memberi makan, dan beristirahat. Sapi-sapi mulai tenang, beberapa bahkan mulai makan dengan lahap. Keajaiban kecil itu membuat penduduk desa mulai percaya bahwa gadis kecil ini memiliki sesuatu yang istimewa. Tengah hari, Sari duduk sebentar di bawah pohon rindang, menatap langit yang cerah. Hatinya letih, tapi perasaan lega mengisi dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia rasakan bukan hanya karomah semata, tapi juga tanggung jawab. Aku harus terus belajar dan menolong, bukan untuk pujian, tapi untuk mereka yang membutuhkan, gumamnya pada diri sendiri. Saat matahari mulai condong ke barat, seorang tetangga datang tergesa-gesa membawa anak sapi yang jatuh ke sungai kecil. Sari segera berlari, mengikuti tetangga itu ke lokasi. Anak sapi itu basah kuyup, gemetar ketakutan, dan hampir tenggelam. Tanpa ragu, Sari melompat ke dalam air, memeluk anak sapi itu, dan membimbingnya keluar. Di momen itu, Sari merasakan sensasi hangat lagi. Air sungai seolah berputar lembut di sekelilingnya, memudahkan gerakannya. Anak sapi itu selamat, dan Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini lebih dari sekadar keberuntungan, pikirnya. Ia mulai menyadari bahwa keajaiban yang diterimanya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh makhluk yang membutuhkan. Keesokan harinya, berita tentang Sari menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai membawa ternak mereka yang sakit kepadanya. Bahkan Pak Jaya yang awalnya meragukan kemampuan Sari, kini berkata, "Anakku, kau benar-benar diberkahi. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi yang pasti sapi-sapi ini sehat kembali berkat-Mu." Sari tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tidak ingin disebut hebat, karena ia tahu keberhasilan ini datang dari ketulusan hati. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki hanyalah hasil dari kebaikan dan kesabaran yang tulus. Setiap kali ia menolong makhluk hidup, energi hangat itu muncul, seolah alam dan hutan membalas kebaikannya. Malam hari, Sari duduk di depan rumah sambil menatap bintang-bintang. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan angin malam membawa aroma hutan yang menenangkan. Dalam hati, Sari berdoa, "Tolong aku, ya Tuhan, agar aku bisa menolong lebih banyak makhluk dan menjaga hutan ini. Jangan biarkan aku salah langkah." Saat itu, ia mendengar suara lembut lagi, mirip dengan bisikan kemarin, yang membuat bulu kuduknya merinding. "Jangan takut, Sari. Setiap ujian adalah pelajaran. Teruslah menolong dengan hati tulus,
dan keajaiban akan selalu menemanimu. Sari menunduk, tersenyum, dan menutup mata. Ia merasa damai. Hari-hari berikutnya akan membawa tantangan lebih besar, tapi ia tahu hatinya sekarang lebih kuat. Keajaiban yang ia rasakan bukanlah hadiah sementara, tapi sebuah panggilan untuk hidupnya, menjadi penjaga bagi mereka yang lemah, menjaga alam, dan menolong sesama makhluk hidup dengan tulus. Dengan hati penuh tekad, Sari tidur malam itu dengan rasa percaya diri yang baru. Ia siap menghadapi ujian berikutnya, apapun bentuknya. Hatinya tahu, keajaiban sejati lahir dari keberanian, kesabaran, dan kebaikan hati yang tak kenal lelah. Hari itu, Sari merasa ada dorongan aneh di dalam hatinya. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan, mencari kayu bakar dan rumput untuk sapi. Meski sudah berkali-kali masuk hutan, kali ini langkahnya terasa berbeda. Udara pagi lebih segar, suara burung terdengar lebih jelas, dan cahaya matahari yang menembus pepohonan menciptakan pola emas di lantai hutan. Sari berjalan perlahan, menikmati aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Namun, hatinya tetap waspada. Ia bisa merasakan energi aneh dari dalam hutan. Tiba-tiba, dari celah pepohonan, ia melihat seekor burung dengan bulu emas berkilau, hinggap di dahan pohon tinggi. Burung itu menatapnya dengan mata cerdas, seolah mengetahui semua yang telah Sari lakukan. Sari berhenti, menahan napas. "Burung, apa kau nyata?" gumamnya, tak percaya dengan keindahan makhluk itu. Burung itu menoleh, mengepakkan sayapnya dengan lembut, lalu mengeluarkan suara yang terdengar seperti bisikan. "Sari, gadis kecil dari desa, hutan telah memperhatikanmu." Sari menunduk, jantungnya berdebar. Ia tahu ini bukan burung biasa. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya pelan. Burung itu melayang mendekat, hinggap di dahan yang lebih rendah, dan matanya bersinar seperti cahaya fajar. "Aku penjaga hutan," kata burung itu dengan suara lembut yang hanya Sari bisa mengerti. "Kau telah menolong makhluk hidup dengan tulus, dan karomah mulai hadir dalam dirimu. Namun ini baru awal. Hutan membutuhkanmu untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya menolong sapi, tapi semua makhluk di dalamnya." Sari merasa campuran antara kagum dan takut. Aku hanya menolong sapi itu. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi," jawabnya lirih. Hatinya bergetar saat melihat burung itu menatapnya penuh pengertian. Penjaga hutan melanjutkan, "Setiap makhluk hidup saling terhubung. Tindakan baikmu pada satu makhluk membawa energi yang mempengaruhi seluruh hutan. Namun ada ujian lain yang menunggu. Kau harus siap, karena keajaiban juga datang bersamaan dengan tanggung jawab." Sari menelan ludah. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi biasa. "Aku akan mencoba, meski takut, aku ingin menolong," gumamnya sambil menunduk. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan cahaya keemasan memancar di sekeliling Sari. Ia merasakan energi hangat yang familiar, seperti saat menolong sapi melahirkan. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat hatinya penuh keyakinan. Penjaga hutan berkata, "Rasakan energi ini, Sari. Kau memiliki karomah yang lahir dari kebaikan hati. Gunakan untuk menolong, bukan untuk pamer. Alam akan menuntunmu." Sari memejamkan mata, membiarkan cahaya dan energi itu mengalir. Ia bisa merasakan getaran dari pohon, tanah, bahkan hewan-hewan kecil yang bersembunyi di semak-semak. Ia tersenyum. Selama ini ia menolong karena tulus, dan kini hutan sendiri mengakui kebaikannya. Setelah beberapa saat, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi.
Sebelum pergi, ia berkata, "Ingat, Sari, jalan ini penuh ujian, tapi kebaikan hatimu akan menjadi cahaya bagi yang lemah. Jangan pernah ragu untuk mengikuti hatimu." Sari berdiri diam, menatap burung itu hingga hilang di antara pepohonan. Ia merasa hatinya berubah, ada keberanian baru, rasa tanggung jawab yang lebih besar, dan kesadaran bahwa hidupnya kini terhubung dengan hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Ketika ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari kayu dan rumput, Sari mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Suara jangkrik yang ritmis, gerakan tikus kecil di semak, jejak kaki hewan di tanah lembab. Semua terasa hidup, seolah hutan berbicara kepadanya. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap makhluk memiliki peran, dan setiap kebaikan akan memberikan dampak yang luas. Di rumah, Sari menceritakan sedikit pengalaman itu kepada ibunya. "Bu, tadi aku bertemu burung emas di hutan. Ia bilang aku punya karomah, dan aku harus menjaga hutan," kata Sari dengan suara gemetar. Ibunya menatapnya, tak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum dan mengelus kepala Sari. "Nak, hati yang tulus selalu mendapatkan balasannya. Jagalah hati dan alam ini," ujar ibunya lembut. Malam itu, Sari duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan suara hutan terdengar tenang, menenangkan hatinya. Ia tahu perjalanan hidupnya akan berbeda mulai sekarang. Ada keajaiban yang mengalir dalam dirinya, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam hati, Sari berdoa, "Tolong aku, ya Tuhan, agar aku bisa menolong lebih banyak makhluk dan menjaga hutan ini. Jangan biarkan aku salah langkah. Bimbing aku untuk melakukan yang benar." Ia menatap cahaya bulan yang memantul di dedaunan, merasakan getaran energi hutan yang lembut, dan tersenyum. Sari kini sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang kebaikan, tanggung jawab, dan harmoni antara manusia dan alam. Dan pertemuan dengan penjaga hutan hanyalah awal dari ujian dan keajaiban yang lebih besar. Beberapa minggu setelah pertemuan Sari dengan penjaga hutan, suasana desa yang damai mulai terguncang. Kabar tentang keberkahan Sari dan ternak-ternak yang sehat tersebar ke luar desa, sampai ke telinga seorang pengusaha kaya yang serakah, Pak Raditya. Ia datang dengan maksud membeli sapi-sapi penduduk dengan harga murah dan menebang hutan untuk membuka lahan. Pagi itu, desa mulai hiruk-pikuk. Para penduduk yang awalnya santai, mulai cemas. Sari, yang sedang memberi makan sapi, merasakan getaran aneh, seperti perasaan takut yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Ia menatap ke arah jalan, dan melihat rombongan Pak Raditya memasuki desa dengan mobil besar, membawa surat-surat izin yang tampak resmi. Pak Raditya turun dari mobil dengan wajah percaya diri, senyum licik menghiasi bibirnya. Ia menatap sapi-sapi desa dengan mata rakus. "Saya datang menawarkan harga terbaik untuk sapi-sapi kalian," katanya lantang. "Dan saya ingin membeli hutan ini untuk membuka lahan pertanian. Pikirkan baik-baik, ini kesempatan kalian untuk mendapatkan uang banyak." Tetapi hati Sari menolak tawaran itu. Ia menatap hutan di kejauhan, pepohonan tinggi yang menaungi desa, dan semua makhluk hidup yang tinggal di sana. Ia tahu jika hutan ditebang, seluruh ekosistem akan hancur. Bayi sapi yang dulu dilahirkannya menempel di induknya, seolah meminta perlindungan. Sari maju selangkah, suara lembut tapi tegas. "Pak Raditya, hutan ini bukan hanya tanah. Di sini hidup banyak makhluk yang bergantung pada hutan. Jika ditebang, sapi-sapi, hewan-hewan kecil, dan manusia pun akan menderita." Pak Raditya tertawa, menatapnya sinis.
Hutan? Sari, ini bisnis. Dunia tidak bisa hidup dengan pepohonan saja. Kalau kau menolak, itu urusanmu. Tetapi Sari tidak mundur. Ia merasakan energi hangat mengalir dari dalam tubuhnya, getaran karomah yang menguatkan tekadnya. Ia tahu ini ujian yang lebih besar daripada menolong sapi melahirkan. Saya tidak bisa membiarkan hutan dan makhluk hidup menderita demi uang, jawabnya tegas. Beberapa penduduk mulai ragu. Mereka tergoda tawaran uang dari Pak Raditya. Namun, melihat keberanian Sari, hati mereka mulai berubah. Mereka menyadari bahwa hutan bukan sekadar lahan, tapi sumber kehidupan bagi semua. Pak Raditya, yang tidak terbiasa ditolak, marah. Ia berusaha menakut-nakuti penduduk dengan ancaman hukum dan kekayaan. Namun, Sari mengangkat tangannya, menenangkan semua orang. Dengan kata-kata lembut tapi penuh keyakinan, ia mengatakan, kita harus bersatu. Jangan biarkan ketamakan menghancurkan kehidupan. Saat itu, bayangan aneh muncul dari hutan. Burung-burung beterbangan, monyet-monyet mengintip dari pepohonan, dan angin berdesir kencang. Sari merasakan getaran yang kuat di tubuhnya, seolah hutan sendiri sedang memberi dukungan. Ia tahu ini adalah saatnya untuk menunjukkan kebaikan hatinya bukan hanya melalui kata, tapi melalui tindakan dan keberanian. Sari memimpin penduduk untuk membuat barikade sederhana di sekitar hutan, menandai batas wilayah yang tidak boleh dilanggar. Ia juga menunjukkan kepada Pak Raditya dan pengawalnya bahwa desa bersatu, tidak gentar menghadapi ancaman. Bayi sapi yang dulu dilahirkannya berdiri tegak di samping induknya, seolah menjadi simbol keberanian dan perlindungan bagi semua makhluk hidup. Melihat tekad Sari dan dukungan penduduk, Pak Raditya mencoba pendekatan lain. Ia menawarkan lebih banyak uang, berjanji memberi fasilitas modern, dan berusaha menggoda warga. Namun, hati mereka tetap teguh. Keberanian dan ketulusan Sari menular, membuat penduduk sadar bahwa kebaikan hati dan kesadaran akan alam lebih berharga daripada uang. Hari itu, Sari juga menyadari bahwa karomahnya bukan hanya untuk menolong ternak atau tanaman. Ia bisa merasakan energi alam, memimpin, dan memberi semangat kepada orang-orang yang takut. Ia menyadari bahwa kekuatan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjaga keseimbangan, melindungi hutan, dan menolong makhluk hidup dari bahaya. Sore hari, Pak Raditya akhirnya pergi dengan wajah marah dan kecewa. Ia tidak menyangka bahwa seorang gadis desa, dengan keberanian dan ketulusan hati, bisa menolak kekayaannya dan membuat penduduk bersatu. Sari menatap rombongan itu pergi, napasnya berat tapi hatinya tenang. Ia tahu ini baru permulaan ujian, dan akan ada tantangan lain yang menunggu. Malamnya, Sari duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan suara hutan terdengar lembut, menenangkan hati. Ia tersenyum dan berdoa, Tuhan, tuntun aku untuk selalu menolong, menjaga, dan memimpin dengan hati yang tulus. Jangan biarkan aku tersesat dalam kesombongan atau ketakutan. Ia tahu perjalanan hidupnya kini berbeda. Tidak hanya menolong sapi atau tanaman, tetapi melibatkan tanggung jawab yang lebih besar, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, menghadapi ancaman dengan keberanian, dan terus menebar kebaikan. Sari menyadari, ujian pertama ini bukan hanya tentang mempertahankan hutan, tapi tentang menguatkan hati, membentuk karakter, dan memahami arti sesungguhnya dari keajaiban yang diterimanya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Sari berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melindungi hutan, hewan-hewan, dan penduduk desa, apapun risikonya. Karena kebaikan hati dan keberanian sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Pagi itu,
Sari bangun dengan perasaan aneh. Hatinya terasa lebih ringan, tapi tubuhnya bergetar halus, seolah energi baru mengalir dari dalam dirinya. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun cahaya lembut menembus jendela rumah bambu mereka, menimbulkan kilau hangat di lantai. Sari merasakan panggilan hutan yang lebih kuat dari biasanya. Ia tahu hari ini akan berbeda. Sari segera keluar rumah, diiringi bayi sapi yang kini semakin lincah dan induknya yang waspada. Ia berjalan menuju tepi hutan, mendengarkan suara alam. Burung-burung berkicau riang, daun-daun berdesir lembut, dan aroma tanah basah menyambutnya. Ada rasa damai yang mendalam, tapi juga rasa ingin tahu yang membuatnya hati-hati. Saat Sari berjalan lebih dalam ke hutan, ia menemukan seekor rusa muda yang tampak tersesat di antara pepohonan. Mata rusa itu cemas, kaki depannya tampak lemah, dan napasnya tersengal. Tanpa berpikir panjang, Sari mendekat perlahan. Ia mengulurkan tangannya dan berbicara dengan suara lembut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menolongmu." Begitu tangannya menyentuh bulu rusa, Sari merasakan getaran hangat yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar, tapi rasa itu tidak sakit, justru memberikan kekuatan dan keberanian. Rusa itu mulai tenang, menatap Sari dengan mata yang berbinar. Sari tersenyum, sadar bahwa kemampuannya tidak hanya untuk manusia atau sapi, tapi untuk semua makhluk hidup. Sari memimpin rusa itu keluar dari semak-semak yang rapat, menuntunnya ke padang terbuka dekat sungai. Rusa itu berlari, namun sesekali menoleh, seakan berterima kasih. Sari merasakan energi hangat yang semakin kuat, dan ia sadar bahwa keajaiban yang mengalir dalam dirinya semakin nyata dan bisa mempengaruhi makhluk lain. Tidak lama kemudian, Sari menemukan sebatang pohon tua yang terlihat sakit, daunnya menguning dan rantingnya layu. Ia menempelkan tangannya pada batang pohon dan menutup mata. Energi hangat mengalir dari tubuhnya ke pohon, perlahan menguatkan ranting dan daun-daunnya. Daun-daun yang layu mulai tampak segar, dan aroma tanah yang segar kembali tercium. Sari tersenyum, kagum pada kekuatan yang muncul. Ia merasa hutan benar-benar merespons kebaikan hatinya. Hari itu, Sari melanjutkan perjalanan dan bertemu sekelompok anak-anak desa yang tersesat di hutan. Mereka panik, menangis, dan takut. Sari segera menenangkan mereka dengan suara lembut, membimbing mereka pulang sambil merasakan energi hangat yang menenangkan hati anak-anak itu. Tidak ada satupun dari mereka yang cedera, dan mereka pulang dengan selamat. Orang tua mereka menyambut Sari dengan rasa syukur yang mendalam. Kekuatan Sari juga mulai tampak dalam bentuk kecil di desa. Tanaman di kebun tumbuh lebih subur, sapi dan ayam lebih sehat, bahkan air di sungai terlihat lebih jernih dan segar. Penduduk desa mulai memperhatikan hal ini, menyebut Sari sebagai gadis yang diberkahi alam. Namun, Sari tetap rendah hati, menyadari bahwa ini bukan tentang dirinya, tapi tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam. Suatu sore, saat Sari duduk di tepi sungai, ia melihat cahaya lembut menembus pepohonan, membentuk bayangan seperti sosok wanita yang anggun. Suara lembut terdengar. "Anak kecil yang baik hati, kau telah belajar banyak. Namun, kekuatan yang kau miliki harus digunakan dengan bijak. Akan ada ujian yang lebih berat, dan hutan akan memandumu." Sari menunduk, merasakan getaran hangat di tubuhnya. Ia tersenyum dan berbisik, "Aku siap. Aku ingin menolong, menjaga hutan, dan makhluk hidup di dalamnya." Hatinya penuh tekad, dan ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hadiah semata, tapi tanggung jawab besar. Hari-hari berikutnya, Sari mulai memahami bahwa kemampuan karomahnya bisa menembus jarak.
Jika ada hewan atau tanaman yang menderita di sudut desa atau hutan, Sari bisa merasakan kondisi mereka tanpa harus mendekat. Ia bisa menenangkan hewan yang takut, memperkuat tanaman yang layu, dan membantu makhluk hidup dengan ketulusan hati. Namun, Sari juga mulai merasakan batasan. Energi yang keluar dari dirinya membuatnya cepat lelah jika terlalu banyak membantu dalam waktu singkat. Ia menyadari bahwa karomahnya harus digunakan dengan bijak dan hemat, agar ia tetap bisa menolong terus-menerus tanpa kehilangan tenaga atau fokus. Malam itu, Sari duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan suara hutan terdengar lembut. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, tapi juga kesadaran bahwa perjalanan ini baru separuh jalan. Keajaiban yang muncul bukan sekadar untuk mempermudah hidupnya, tapi untuk mengajarkannya kepedulian, keberanian, dan ketulusan hati. Ia menutup mata dan berdoa, "Tuhan, tuntun aku agar bisa menggunakan karomah ini dengan benar. Ajarkan aku untuk menolong semua makhluk, menjaga hutan, dan tetap rendah hati. Jangan biarkan aku salah langkah." Sari tersenyum, merasakan energi hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan semakin menantang, tapi ia siap. Hatinya kini terbuka untuk keajaiban yang lebih besar, dan ia yakin bahwa kebaikan hati yang tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Sari berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus menolong makhluk hidup, menjaga hutan, dan menghadapi setiap ujian dengan keberanian. Karena karomah sejati bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab untuk kebaikan semua makhluk. Hari itu, langit desa gelap oleh awan tebal yang menutupi matahari. Angin kencang berhembus dari hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang patah. Sari bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia merasakan getaran kuat di tubuhnya, seolah hutan memberi sinyal bahaya besar. Sari segera keluar rumah, bayi sapi yang dulu dilahirkannya mengikuti langkahnya, dan induk sapi mengawasi dari dekat. Hutan di kejauhan tampak gelap dan bergemuruh. Burung-burung beterbangan panik, monyet-monyet melompat dari pohon ke pohon, dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti jeritan. Sari tahu ini bukan cuaca biasa. Tak lama kemudian, terdengar suara kendaraan berat di pinggir desa. Pak Raditya muncul kembali, kali ini dengan lebih banyak pengawal dan alat berat. Ia tampak marah karena sebelumnya gagal membeli hutan. Namun, kali ini ia membawa niat yang lebih serius, menebang hutan dengan paksa tanpa mempedulikan makhluk hidup. Penduduk desa panik. Banyak yang takut menghadapi pengusaha kaya itu. Sari menatap hutan, merasakan energi yang mengalir dari pepohonan, sungai, dan hewan-hewan. Ia tahu ini ujian terbesar dalam hidupnya, bukan hanya menolong ternak atau anak-anak desa, tapi melindungi seluruh ekosistem dari kehancuran. Dengan langkah mantap, Sari maju. Suara lembutnya terdengar tegas, "Pak Raditya, hentikan. Jika hutan ditebang, semua makhluk hidup akan menderita. Ini bukan tentang uang, ini tentang kehidupan." Pak Raditya menertawakan, marah dan sinis. "Kau gadis kecil, apa yang bisa kau lakukan? Aku punya kekuatan, uang, dan mesin. Hutan ini akan habis hari ini juga." Namun, saat alat berat mulai bergerak, Sari menutup mata dan merasakan getaran energi hutan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menempatkan tangannya di tanah, dan energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sapi-sapi di desa berdiri di dekatnya, menatap pengusaha itu dengan mata tajam. Burung-burung beterbangan, seolah memberi peringatan. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah di sekitar alat berat bergetar,
Pohon-pohon tua bergoyang dengan lembut namun kuat, dan akar-akarnya muncul dari tanah seakan menahan mesinnya mencoba menebang hutan. Pak Raditya terkejut. Apa? Apa ini? Teriaknya. Sari merasakan energi itu mengalir melalui dirinya, menghubungkan semua makhluk hidup di hutan. Ia menepuk tanah, dan air sungai di dekatnya berputar lembut, membentuk perisai alami yang melindungi hewan-hewan dan penduduk desa. Angin bertiup lebih kencang, menghalangi alat berat, dan hewan-hewan besar seperti rusa, kambing hutan, bahkan monyet, bergerak seolah membentuk barisan pertahanan. Sari menunduk, mengirim energi hangat ke setiap makhluk. Ia merasakan sakit di tubuhnya, lelah luar biasa karena kekuatan ini jauh melebihi apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun hatinya tetap teguh. Ia tahu ini adalah ujian terbesar, menghadapi manusia serakah dan menjaga keseimbangan hutan sekaligus. Pak Raditya dan pengawalnya mencoba memaksa, tapi energi yang melingkupi hutan semakin kuat. Pohon-pohon tinggi menunduk dan cabang-cabangnya menahan mesin, tanah bergetar dan menghalangi roda alat berat. Burung-burung berterbangan membentuk lingkaran di atas kepala, seakan menakut-nakuti orang-orang itu. Penduduk desa, melihat keberanian Sari dan dukungan alam, mulai berdiri tegak. Mereka menyadari bahwa kekuatan Sari bukan sekadar keajaiban, tapi panggilan untuk menjaga kehidupan. Mereka menahan pengawal Pak Raditya, menolak alat berat, dan menyuarakan keberatan mereka dengan penuh keberanian. Saat itu, Sari menutup mata dan berbisik, "Tolong aku, ya Tuhan, lindungi hutan, lindungi makhluk hidup, berikan kekuatan untuk menahan mereka." Energi hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya, melalui tanah, pepohonan, air sungai, dan hewan-hewan. Getaran itu terasa luar biasa, dan Sari merasakan koneksi mendalam dengan alam. Pak Raditya, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini terlihat takut. Ia melihat pohon-pohon tua bergerak, tanah menghalangi mesin, dan hewan-hewan menatapnya tajam. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi hatinya merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Dalam momen itu, Sari membuka mata, menatap Pak Raditya dengan mata penuh keyakinan. Suara lembutnya terdengar tegas, "Hutan ini hidup. Jika kau terus memaksa, kau tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga dirimu sendiri. Pulanglah, dan pikirkan kembali hatimu." Pak Raditya menelan ludah, wajahnya pucat. Tanpa kata-kata lagi, ia memerintahkan pengawalnya untuk mundur. Alat berat dimatikan, dan rombongan itu pergi dengan tergesa-gesa. Hutan kembali tenang, burung-burung berkicau, dan hewan-hewan berlarian ke tempat aman. Sari merasakan tubuhnya lelah luar biasa, namun hatinya tenang. Ia duduk di tanah, mengusap bayi sapi yang menempel pada induknya, dan menatap hutan yang kini aman. Ia menyadari bahwa karomahnya bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab yang besar. Ujian hari ini mengajarkannya keberanian, ketulusan hati, dan pemahaman bahwa kebaikan hati bisa menaklukkan ketamakan manusia. Malam itu, Sari duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang. Suara hutan terdengar damai, lembut, dan menenangkan. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan Sari berdoa, "Terima kasih, Tuhan, atas kekuatan dan keberanian yang Kau berikan. Tunjukkan aku jalan untuk terus menolong dan menjaga semua makhluk hidup." Sari tersenyum, meski tubuhnya lelah. Ia tahu ujian terbesar telah dilewati, tapi perjalanan hidupnya masih panjang. Keajaiban yang muncul hari ini adalah bukti bahwa ketulusan hati dan keberanian bisa menahan bahkan kekuatan manusia yang serakah, dan bahwa hutan, hewan, dan manusia bisa hidup dalam harmoni jika dijaga dengan hati yang tulus. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Sari berjanji pada dirinya sendiri,
Ia akan terus menjaga hutan, menolong makhluk hidup, dan menghadapi setiap ujian dengan keberanian, karena keajaiban sejati lahir dari kebaikan hati dan keberanian yang tulus. Beberapa hari setelah ujian besar menghadapi Pak Raditya dan ancaman hutan, suasana desa terasa lebih damai. Sari bangun pagi-pagi sekali, seperti biasanya, tapi kini hatinya lebih ringan. Ia merasakan getaran energi alam yang lebih lembut dan menenangkan daripada sebelumnya. Matahari baru menembus pepohonan ketika ia menatap ke arah hutan, dan bayangan daun-daun menari-nari di tanah yang basah oleh embun. Sari menyadari sesuatu, karomahnya semakin kuat. Setiap makhluk hidup di desa tampak merespons keberadaannya. Sapi-sapi yang dulu lemah kini tampak lebih sehat, ayam-ayam lebih lincah, dan tanaman di kebun tumbuh subur tanpa membutuhkan banyak air atau pupuk. Bahkan sungai kecil yang mengalir di desa terlihat lebih jernih, berkilau seperti kaca, seakan menyambut Sari setiap kali ia mendekat. Saat Sari berjalan menuju hutan untuk mengambil kayu bakar, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di dekat pohon besar, terdapat bunga-bunga langka yang bersinar lembut. Warnanya tidak seperti bunga biasa, merah, biru, dan emas bercampur dengan cahaya yang menenangkan. Sari membungkuk, menghirup aroma bunga itu, dan merasakan energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Bunga-bunga itu seolah memberi hadiah karena keberanian dan kebaikan hatinya selama ini. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, alam. Aku akan terus menjaga semua makhluk di sini." Saat melanjutkan perjalanan, Sari mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata seekor anak kijang kecil terjebak di antara akar pohon. Sari segera mendekat, menenangkan kijang itu dengan kata-kata lembut. Ia menempelkan tangannya pada tubuh kijang, dan energi hangat yang familiar mengalir. Kijang itu perlahan terbebas dan melompat ke arah ibunya yang menunggu di kejauhan. Mata Sari berkaca-kaca melihat kebahagiaan dan keselamatan makhluk kecil itu. Ia menyadari, karomahnya bukan hanya membantu hewan, tapi juga menguatkan ikatan antara makhluk hidup di hutan. Ketika Sari kembali ke desa, ia menemukan para penduduk sedang sibuk menanam pohon baru di lahan-lahan kosong. Mereka berbicara tentang hutan, tentang bagaimana menjaga alam bisa membawa berkah bagi kehidupan mereka. Beberapa bahkan menanam tanaman obat yang bisa digunakan untuk sapi dan manusia. Sari tersenyum melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa keberanian dan kebaikannya telah menginspirasi seluruh desa. Malam harinya, Sari duduk di tepi sungai, menatap bayangan bulan yang memantul di permukaan air. Suara hutan terdengar lembut dan damai. Tiba-tiba, cahaya emas muncul dari pepohonan, membentuk sosok seorang wanita tua yang anggun, seolah berasal dari alam itu sendiri. Sari merasakan getaran hangat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sosok itu berbicara dengan suara lembut. "Anak baik hati, kau telah menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kepedulian yang luar biasa. Allah memberi hadiah kepadamu karena kebaikan hatimu. Namun ingat, hadiah ini juga tanggung jawab. Kau memiliki kemampuan untuk menolong banyak makhluk, tapi harus selalu rendah hati dan bijaksana." Sari menunduk, merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. "Aku siap. Aku ingin menolong dan menjaga semua makhluk hidup. Tolong aku agar tidak tersesat dalam kekuatan ini," gumamnya. Sosok itu tersenyum dan menghilang, meninggalkan Sari dengan perasaan damai dan penuh harapan. Ia menyadari bahwa karomahnya kini bukan sekadar kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan untuk memengaruhi hati orang dan makhluk lain, menciptakan harmoni, dan menjaga keseimbangan alam. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Tanaman tumbuh subur, ternak sehat, dan anak-anak bermain di hutan dengan aman.
Sari mengajarkan mereka bagaimana menghormati alam dan makhluk hidup. Penduduk desa mulai menanam pohon, menjaga sungai, dan merawat hewan dengan penuh kasih. Keajaiban yang muncul tidak lagi hanya dari Sari, tapi dari seluruh komunitas yang belajar hidup selaras dengan alam. Sari juga menemukan kemampuan baru. Ia bisa merasakan kondisi tanaman dan hewan yang jauh dari pandangannya. Misalnya, jika sapi sakit di sisi desa yang lain, Sari bisa merasakan denyut tubuhnya dan mengirim energi hangat dari jarak jauh. Ia menyadari bahwa karomah ini semakin mendalam, menghubungkan dirinya dengan semua makhluk hidup secara spiritual. Pada suatu sore, Sari duduk di bawah pohon besar, memandang bayi sapi bermain dengan induknya. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa keajaiban yang diterimanya bukan sekadar hadiah, tapi tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan menginspirasi orang lain. Malam itu, Sari menatap bintang-bintang, berbisik dalam hati, "Tuhan, terima kasih atas semua keajaiban. Aku berjanji akan terus menolong, menjaga alam, dan menggunakan karomah ini dengan bijaksana. Jadikan aku cahaya bagi desa, hutan, dan semua makhluk hidup." Dengan perasaan damai dan penuh harapan, Sari menutup mata. Bayi sapi tidur di samping induknya, dan suara hutan terdengar lembut, seolah menyanyikan lagu pengantar tidur bagi gadis kecil yang kini menjadi penjaga alam. Dan malam itu, Sari sadar bahwa keajaiban sejati muncul dari kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian untuk menolong, bukan dari kekuatan atau kemegahan semata. Desa, hutan, dan makhluk hidup di sekitarnya kini menjadi bagian dari harmoni yang ia jaga, dan perjalanan hidupnya akan terus membawa pelajaran serta keajaiban yang lebih besar. Langit pagi itu tampak gelap, lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, dan angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah. Hutan yang selama ini menjadi rumah bagi Sari dan semua makhluk hidup kini tampak gelisah. Burung-burung beterbangan panik, daun-daun berguguran, dan sungai mulai meluap dengan suara gemuruh yang menakutkan. Sari merasakan getaran kuat di tubuhnya, sinyal bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ia segera keluar dari rumah, diiringi bayi sapi yang selalu setia menempel pada induknya. Hatinya berdebar, tapi ia tahu ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan ancaman manusia kali ini, melainkan bencana alam yang bisa menghancurkan hutan dan desa sekaligus. Sari berjalan cepat menuju tepi hutan. Pepohonan tinggi bergoyang hebat, dan akar-akarnya tampak seperti merayap di tanah. Sungai yang biasanya tenang kini mengalir deras dan mulai meluap ke jalan desa. Penduduk mulai panik, mencari tempat aman. Sari mengangkat tangan, menenangkan mereka dengan suara lembut namun tegas. "Jangan takut. Ikuti aku, kita akan aman bersama. Percayalah pada alam dan pada hati kita." Namun bencana itu semakin mendekat. Hujan deras mulai turun, angin kencang merobohkan pepohonan kecil, dan tanah longsor mulai menutup jalan desa. Sari menyadari bahwa kekuatan karomahnya akan diuji sampai batas ekstrim. Ia menutup mata, merasakan energi alam mengalir melalui tubuhnya, menyentuh tanah, air, dan pohon-pohon. Energi hangat itu menghubungkan dirinya dengan setiap makhluk hidup di desa dan hutan. Ia merasakan rasa sakit saat tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap teguh. "Tolong aku, Tuhan, lindungi hutan, lindungi desa, lindungi semua makhluk hidup," bisiknya dengan keyakinan penuh. Energi hangat yang keluar dari tubuhnya membentuk perisai alami. Air sungai yang meluap berbalik aliran sedikit demi sedikit, tanah longsor tertahan oleh akar pohon yang kuat, dan pohon-pohon tua menunduk, menahan angin agar tidak merobohkan rumah penduduk. Penduduk desa,
yang awalnya panik, kini melihat keajaiban ini. Mereka mengikuti arahan Sari, menenangkan diri, dan membantu tetangga mereka yang kesulitan. Anak-anak yang ketakutan dipandu menuju tempat aman, sementara orang dewasa menahan hewan-hewan ternak agar tidak terbawa arus. Sari memimpin semuanya dengan keberanian yang luar biasa, menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal perintah, tapi keteladanan dan ketulusan hati. Di tengah bencana, Sari melihat seekor rusa dewasa terjebak di tanah yang longsor. Ia segera berlari, menembus hujan deras, dan menempatkan tangannya pada tubuh rusa itu. Energi hangat mengalir melalui tangannya, menenangkan rusa dan membantu tanah di sekitarnya tetap stabil. Rusa itu perlahan terbebas dan berlari ke arah aman. Sari tersenyum, merasa lega karena satu makhluk lagi terselamatkan. Namun ujian belum selesai. Sebuah pohon tua yang sangat besar mulai roboh ke arah desa. Sari merasakan energi terakhir yang tersisa dalam tubuhnya mengalir ke pohon itu. Ia menempatkan kedua tangannya di batangnya, dan dengan kekuatan karomah, pohon itu bergerak perlahan, menunduk, dan akhirnya jatuh ke arah kosong, jauh dari rumah dan manusia. Penduduk desa bersorak, tetapi Sari hanya tersenyum lelah, menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hatinya telah menahan bencana besar itu. Ketika hujan mulai reda dan angin mereda, Sari berdiri di tengah desa yang basah kuyup tapi selamat. Sapi-sapi dan hewan-hewan lainnya berkumpul di dekatnya, seolah berterima kasih. Penduduk desa memandangnya dengan mata berbinar-binar, menyadari bahwa keberanian seorang gadis kecil telah menyelamatkan kehidupan mereka dan hutan. Malamnya, Sari duduk di teras rumah sambil mengusap bayi sapi yang tidur di samping induknya. Ia merasakan tubuhnya lelah luar biasa, tapi hatinya damai. Bencana hari ini mengajarkan Sari banyak hal, bahwa karomah bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab untuk melindungi, menolong, dan memimpin dengan hati tulus. Ia menutup mata dan berdoa, "Tuhan, terima kasih atas kekuatan dan perlindungan yang Kau berikan. Ajarkan aku untuk terus menolong, menjaga hutan, dan menghadapi ujian berikutnya dengan keberanian dan ketulusan hati." Penduduk desa mulai membersihkan sisa-sisa hujan deras dan pohon yang tumbang. Mereka menanam pohon baru, memperbaiki rumah, dan merawat ternak dengan lebih hati-hati. Desa kini lebih bersatu, lebih sadar akan pentingnya alam, dan lebih menghargai setiap makhluk hidup. Sari tersenyum, menyadari bahwa bencana yang terjadi juga membawa pembelajaran dan perubahan positif bagi semua. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Sari menatap hutan yang kini kembali damai. Bayi sapi tidur nyenyak, dan suara sungai yang tenang terdengar menenangkan. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan akan ada ujian serta keajaiban yang lebih besar menunggu. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis. Embun menempel di dedaunan, menciptakan kilau-kilau yang memantulkan cahaya matahari pertama. Hutan di kejauhan tampak tenang, burung-burung berkicau riang, dan sungai mengalir dengan tenang. Sari bangun lebih awal, seperti biasa, tapi hatinya dipenuhi perasaan damai dan haru. Ia menatap bayi sapi yang bermain di dekat induknya, menyadari bahwa perjalanan panjang ini membawa perubahan besar, bukan hanya pada dirinya, tapi pada seluruh desa. Sari berjalan menuju hutan, merasakan energi yang mengalir lebih lembut, harmonis, dan penuh kasih. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan alam sendiri menyambutnya. Ia berhenti di depan pohon besar yang menjadi simbol keberanian dan pertumbuhan desa. Pohon itu telah menjadi saksi semua ujian yang ia lalui, badai, ancaman manusia serakah, dan bencana alam. Kini pohon itu berdiri tegak, rimbun, dan penuh kehidupan. Di tengah hutan, Sari menemukan sekumpulan hewan yang tampak bahagia dan damai.
Rusa-rusa melompat di padang rumput, ayam dan bebek berkeliaran dengan aman, dan monyet-monyet bermain riang di cabang-cabang pohon. Bahkan sungai yang dulu meluap kini tenang, ikan-ikan berenang bebas, dan bunga-bunga langka bersinar lembut di bawah sinar matahari. Semua makhluk hidup tampak menyatu dalam harmoni. Penduduk desa pun mulai berkumpul. Mereka membawa hasil panen, tanaman baru, dan hewan ternak yang sehat. Anak-anak bermain di tepi sungai dengan riang, belajar dari Sari tentang cara hidup selaras dengan alam. Para orang tua tersenyum bangga, menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hati seorang gadis telah mengubah desa menjadi tempat yang harmonis, damai, dan penuh berkah. Sari berdiri di tengah desa, merasakan keajaiban yang mengalir melalui tanah, air, pepohonan, dan makhluk hidup. Ia menempatkan tangannya di tanah, dan energi hangat mengalir melalui seluruh desa. Tanaman tumbuh lebih subur, ternak sehat, dan penduduk desa merasa lebih damai serta bersatu. Sari tersenyum, menyadari bahwa karomahnya kini tidak lagi sekadar kekuatan untuk menolong, tetapi jembatan yang menghubungkan manusia, alam, dan makhluk hidup. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari hutan, membentuk sosok seorang wanita tua yang anggun, sosok yang sama yang pernah menasihati Sari beberapa waktu lalu. Wanita itu tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. "Anak baik hati, kau telah belajar banyak. Kau telah menghadapi ujian besar, menolong semua makhluk hidup, dan menjaga keharmonisan alam. Sekarang, desa ini telah menjadi contoh kehidupan yang selaras dengan alam. Ingat, karomah yang kau miliki bukan hanya hadiah, tapi tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan menjaga keseimbangan." Sari menunduk, merasakan getaran hangat yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. "Terima kasih, aku berjanji akan terus menjaga, menolong, dan menggunakan karomah ini dengan bijaksana. Aku ingin semua makhluk hidup bahagia dan damai." Wanita itu tersenyum, dan perlahan cahaya itu menghilang. Sari berdiri dengan hati penuh haru dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membawa pelajaran besar, keberanian, ketulusan hati, dan kepedulian terhadap alam adalah kekuatan sejati yang mampu mengubah dunia. Seluruh desa kini hidup dalam harmoni. Setiap rumah dikelilingi tanaman yang subur, sungai jernih memberi air bagi ternak dan manusia, dan hutan tetap lestari dengan semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Desa menjadi tempat di mana anak-anak belajar menghormati alam, orang dewasa menjaga keseimbangan antara kehidupan dan sumber daya, dan setiap makhluk hidup mendapat perlindungan dan kasih sayang. Sari duduk di tepi sungai, bayi sapi tidur di samping induknya. Suara air yang mengalir, burung yang berkicau, dan dedaunan yang bergoyang lembut menciptakan simfoni alam yang menenangkan hati. Ia menutup mata, merasakan semua makhluk hidup di sekitarnya dan energi hangat yang mengalir melalui desa. Ia tahu bahwa keajaiban yang diterimanya bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang ia cintai dan lindungi. Malamnya, desa dipenuhi cahaya bulan yang lembut. Penduduk berkumpul di halaman, berbagi cerita tentang keberanian Sari dan semua yang telah mereka alami. Anak-anak menatap Sari dengan mata penuh kekaguman, orang tua tersenyum bangga, dan hewan-hewan berkumpul di dekat rumah mereka, seolah merayakan kedamaian. Sari berdiri di tengah mereka, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keajaiban sejati lahir dari hati yang tulus, keberanian untuk menolong, dan rasa tanggung jawab terhadap semua makhluk hidup. Desa yang dulu biasa kini menjadi tempat penuh keajaiban, harmoni, dan harapan. Alam, manusia, dan hewan hidup berdampingan dengan damai, semua berkat ketulusan hati seorang gadis kecil dari desa yang sederhana. Sari tersenyum, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam.
Ia berbisik dalam hati. Tuhan, terima kasih atas semua keajaiban. Aku berjanji akan terus menolong, menjaga alam, dan memimpin dengan hati tulus. Biarkan desa ini tetap harmonis, biarkan semua makhluk hidup bahagia, dan jadikan aku cahaya untuk kebaikan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Sari duduk di tepi sungai, merasakan kedamaian dan keajaiban yang melingkupi seluruh desa. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai puncak, namun juga menyadari bahwa tanggung jawab untuk menjaga kebaikan dan harmoni akan selalu berlanjut. Keajaiban yang dimulai dari satu hati tulus kini telah merubah seluruh desa, menjadikan tempat itu abadi sebagai simbol keberanian, ketulusan, dan cinta terhadap alam. Dengan senyum penuh haru, Sari menatap bayi sapi yang bermain di samping induknya. Ia sadar bahwa keajaiban sejati tidak hanya mengubah kehidupan dirinya sendiri, tetapi juga kehidupan semua yang ada di sekitarnya. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, desa itu beristirahat dengan damai, selamanya menjadi tempat di mana manusia dan alam hidup dalam harmoni sempurna.